kita beli jual di sini buat pempek atau apa gitu secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tulis dan Pak Hormen. Kita bersama dengan media Bubble Post dan online bubblepost.co dalam bincang-bincang untuk berbicara soal pelestarian lingkungan khususnya di era pandemi. Hari ini kita sudah bersama Pak Yuli Tulistianto, biasa disapa Pak Tulis. Beliau merupakan penggiat konservasi ya Pak ya, konservasi lingkungan, juga tergabung sebagai pembina di komunitas Bangka Flora Society. Dan di samping beliau ada Pak Hormen, beliau juga aktif di komunitas Salam Upang. Salam Upang ini sahabat alam ya Pak. Sungai Pang, Iya, sahabat alam. juga menjadi ketua kelompok sadar wisata Desa Tanah Bawah. Hari ini kita mencoba berbincang-bincang sejauh apa sih kiprah kedua orang-orang hebat ini di bidang lingkungan. Mungkin pertama kali kita coba ke Bapak Tulus. Pak Tulis, ini untuk pertama kali memulai hobi ataupun kegiatan yang sebenarnya tidak semua orang suka dalam bidang pelestarian lingkungan ya, butuh-butuh totalitas. Itu kenapa dan kapan mulainya itu? Kenapa tertarik gitu Pak? Iya, bicara pelestarian, bicara penyelamatan, konservasi dalam hal ini, itu ya hampir 15 tahun silam saya tanamkan dalam diri saya bahwa harus saya lakukan. Kenapa? Saya meyakini bahwa akan lambat laun semakin pertumbuhan penduduk bertambah, aktivitas masyarakat bertambah, ini membuat dampak secara signifikan. Bertambahnya penduduk, bertambahnya kebutuhan. Nah, bicara kebutuhan ini yang menyebabkan sedikit lambat laun kerusakan pada ekosistem. Kebutuhan masyarakat ada yang bijak, ada yang tidak bijak. Nah, sekarang ini lambat laun kelihatan ketidakbijakan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup menyebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan habitat. Rusaknya habitat, rusaknya ekosistem mempengaruhi kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, ini dasar-dasar inilah yang saya coba buat diri saya, dan agar paling tidak mengurangi, mengeliminir kerusakan-kerusakan ini. Banyak hal yang saya lakukan, diantaranya tadi melibatkan beberapa elemen, ya, generasi muda, beberapa komunitas yang sudah ada, dan saya mencoba menginisiasi beberapa komunitas pecinta lingkungan. Yuk, saya bangun, saya ajak, kita buat, kita desain. Salah satu di antara mungkin Pak Armin dan teman-teman di Sahabat Alam Sungai Upang ini, mitra saya, saya anggap mitra saya, mitra dari Bangka Flora Society untuk menjaga kawasan ini. Nah, bicara konservasi, ini udah melalui perjalanan panjang. Saya di Sungai Upang sejak 2002 udah melakukan kegiatan di sini, tapi kegiatan bersifat individu masih. Bagaimana melihat kondisi alam yang masih bagus, tapi lambat laun rusak. Dan yang saya prediksi, yang perkirakan benar, banyak faktor, termasuk kemarin kebakaran hutan. Ini kalau kebakaran hutan sudah tidak bisa ditanggulangi secara individu. Ini harus semua elemen terlibat. Nah, kejadian 2015 meyakini saya, mengajak saya dan teman-teman lain, saya mengajak diri dan teman-teman lain, ini tempat luar biasa, biodiversitas yang ada luar biasa, keragaman hayati yang ada luar biasa, ekosistem sungainya, darat, dan ada yang ada di sekitar sampai ke perbatasan daerah sana. Ini memiliki keragaman yang luar biasa. Ikan ini memiliki keragaman ikan yang luar biasa. Spesies ikan di sini tingkat bukan tingkat kepunahan ya, keragaman cukup tinggi, namun ini lambat laun akan sedikit berkurang. Itu Pak, maaf saya potong Pak, pertama kali mengajak ke sini melihat potensi yang ada itu ada kendala nggak? Iya. Jadi
Kalau kendala Mm-mm. 90% 90%. tidak ada. Mm-mm. Bukan ada ya, Mm-mm. tidak ada. Mm-mm. Kenapa? Begitu saya akan mencanangkan atau saya mengajak untuk ini saya lakukan kawasan konservasi, saya sudah bukan riset ya, bukan. Saya hanya mengamati saja sejak 2002, 2000 sampai saya mulai intens itu 2008 sampai 2012 itu makin intens di sini karena keragaman hayatinya ini luar biasa. Kenapa saya 2008? Karena waktu itu mulai marak penambangan ilegal ya. Nah ini saya khawatirkan itu. Jadi saya ngajak masyarakat dan mereka welcome ternyata. Saya jualan bahwa ini keragaman yang ada kita jaga sama-sama, kondisi alam yang ada terjaga dengan baik buat kalian, bukan buat saya, buat masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat ini saya anggap inilah sumber hutan, sungai, sumber kehidupan. Bapak-bapak, saudara-saudari penyangga kehidupan di sini. Jadi tidak ada salahnya, ayo kita sama-sama. Dan alhamdulillah kalau tanya kendalanya 90% mendukung, bukan 90% jadi kendala, tapi ya 10%-nya apa? Ada memang 1-2 yang tadi kejadiannya lah, yang kurang bijak melakukan ya pembukaan lahan, udah dibakar mungkin tinggal lupa atau bagaimana tidak kebakaran di sini. Nah, saya kira tidak ada kendala. Sampai hari ini pun saya sudah begitu saya matangkan 2018 saya siap untuk melakukan ini kawasan ini jadi kawasan konservasi. Saya melakukan beberapa pendekatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan welcome semua. Saya bentuklah sahabat alam Sungai Upang ini bagian-bagian komunitas masyarakat yang peduli. Elemen yang ada dalam komunitas alam Upang adalah warga nelayan, masyarakat sekitar kebun, termasuk Pak Ormen ini berkebun di sini. Tapi mereka punya kepekaan. Yang saya tanam kepada kawan-kawannya, Pak, ini milik kalian. Ini punya kalian. Ayo kita jaga. Nah, itu. Jadi intinya begitu. Kita coba ke Pak Hormen dulu. Pak Hormen, pertama kali itu kan tidak tiba-tiba kita langsung tertarik biasanya kan, apalagi urusan konservasi ini kan kadangnya sulit untuk dibayangkan bakal jadi apa. Pertama kali diajak oleh Pak Tulis itu gimana respon dari Bapak dan mungkin rekan-rekan warga yang ada di sini? Yang pertama alhamdulillah, ini puji syukur kepada Allah ketemu beliau. Di awalnya sebenarnya saya pribadi dulunya merasa merasa prihatin sebenarnya, keprihatinan kita karena saya ingat saya kecil di tanah bawah ini sungai ini luar biasa. Jadi rimba tempat flora faunanya lengkap ada di kawasan Sungai Upang. Nah, ini hancur tahun 97 sebenarnya. Dari 97 saya kembali ke 97 dulu 97 beda. Nah, kebakaran habis cerita. Jadi keprihatinan kita, maka kata Pak Tuli benar tadi. Jadi kita di Sahabat Alam Sungai itu terdiri dari ada nelayan, ada masyarakat sekitar pekebun. Nah, ini yang kita combine, kita bergabung yuk, kita ajak sedikit demi sedikit. Nah, itu awalnya. Jadi dari keprihatinan. Pertama dari pribadi saya tadi. Nah, alhamdulillah 5 tahunnya lewat saya ketemu dengan beliau. Ketemu dengan Pak Tulis, Ibu Tian. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kita beraktivitas ini kawan-kawan di sekitar Sungai Upang. Ada nelayan, ada kebun tadi, ketemu beliau. Nah, ini jadi ibaratnya kena, jadi terkena dengan Bangka Flora Society. Jadi dari tahun 5 tahun lalu kita bikinlah Sahabat Alam Sungai Upang tadi. Nah, kebetulan kita ajak pemuda-pemuda kita. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka sadar, karena dulu mungkin mereka belum lahir. Kalau saya udah lahir 97 hancur, tambah 2012 tambah hancur kebakaran kedua kalinya. Ini ya onum-onum yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, dari itu alhamdulillah sampai sekarang ya mereka anak-anak muda kita kumpul sini komunitas Sahabat Sungai Upang, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada masyarakat yang berkebun. Itu awalnya. Jadi kita menyadarkan mereka. Nah, 5 tahun ke belakang alhamdulillah nelayan terlibat dalam konservasi tadi. Nah, sama-sama menjaga. Jadi mereka ikut andil, masyarakat sekitar andil, masyarakat kampung andil. Nah, apa tujuan saya waktu itu? Supaya desa Tanah Abang itu ada punya sesuatu yang bisa diandalkan. Itu dalam bentuk inovasi desanya. Terserah nanti dikembangkan. Yang pertama kita mulai dari Sungai Upang dulu. Mungkin Sungai Upang sebagai start awal, bahwa Tanah Abang ada punya sesuatu. Dan alhamdulillah sampai hari ini, tentu Pak Tulis tadi, mungkin ada ria-ria. Kalau dulunya awal-awal, mungkin saya belum ketemu Pak Tulis, kalau bicara lingkungan, ya 10% yang mendukung. 90% ya acuh. Nah, dengan perjuangan 5 tahun, alhamdulillah sekarang terbalik. Mungkin hampir 100% lah
masyarakat Tanah Abang mendukung bahwa Sungai Upang itu bagian dari kita, dan memang udah ada buktinya. Ya. Jadi dulu Tanah Bawah tidak dikenal, Jadi sekarang dikenal, terkenal ya. dengan tahu Sungai Upang, orang tahu Tanah Bawah. Nah itu, jadi ini keuntungan-keuntungan yang tidak kita duga, tapi yang jelas kami sahabat Sungai Upang terus berupaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komunitas yang lain, termasuk kawan-kawan dari komunitas lingkungannya lain. Yuk kita satu komando, bahasanya satu komando untuk konservasi. Dan alhamdulillah mungkin ini akan berlanjut lebih. Nanti dengan Bang Kalpora, ya saya juga kan di Bang Kalpora juga. Jadi kita sinergikan ini. Sinergi, Kita sinergikan. Jadi kolaborasi. ya kolaborasi, jadikan Sungai Upang start awal untuk kedepannya. Jadi untuk ini apa ibarat Start ya. start awal. Jadi ini contoh, kenapa kita Pilot project. Ya. pilot projectnya. Jadi untuk lingkungan ada di Sungai Upang. Kenapa? Ini keragaman hayati luar biasa. Yang pertama kepatuhan lingkungan tadi ada ikan. Jadi sampai kemarin tadi pun malam saya ada 43 spesies ikan yang ada di Sungai Upang. Ini yang kita jaga. Nah, kita berkolaborasi jaga ini dulu. Termasuk pesut ya Pak, sempat ada Pesut di itu sebenarnya di luar kita, ya, Di luar pesut di kita. luar kita, tapi itu tidak masuk dalam kita. Yang penting spesies yang bisa kita nelayan nikmati, bisa masyarakat nikmati, dan bisa dinikmati oleh pemancing-pemancingnya yang kita data sampai sekarang. Kita ke Pak Tulis. Pak Tulis, ketika sudah memutuskan, oh saya harus konservasi ini Sungai Upang supaya lestari, tidak punah. Apa yang langkah pertama yang Bapak rencanakan untuk ini? Ya. Sungai Upang? Sebelumnya memang saya kan sudah ya saya pelajari dulu sosial budaya masyarakat di sini seperti apa, perilaku pola-pola hidup masyarakat di sekitarnya seperti apa. Dasar itulah yang menjadi pemikiran saya untuk menanamkan lokasi di sini. Satu hal pada dasarnya, begitu saya mau katakan ini konservasi, saya tidak sendiri, saya butuh orang lain. Karena prinsipnya saya kelolain dengan baik, tapi orang tidak mendukung, tidak ada gunanya. Sebelum ini saya tetapkan, saya harus merangkul dulu beberapa elemen yang ada di sini. Tokoh masyarakat, saya cerita tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan sebagainya, agar manakala ini sudah kita rangkul dengan baik, ini loh kekayaan kalian. Dan ini alhamdulillah. Langkah yang kedua, setelah ini saya berkomunikasi, bahasanya kita komunikasi dengan beberapa elemen yang ada di sekitar. Langkah kedua, saya memberikan apa yang secara nyata bisa mereka nikmati. Karena begitu kita bicara konservasi, kalau saudara atau masyarakat penyangga sekitar hutan ini sudah terasa nyaman, saya kira tidak akan mengganggu kegiatan konservasi. Jadi artinya kalau bahasa yang agak anu dikit, kalau ini udah kenyang, tidak akan ngambil di sini, aman. Kan gitu ya. Prinsip saya itu pegang itu. Nah, jadi yang saya rangkul sini adalah para nelayan. Nelayan di sini, petani kebun di sini. Nah, mempertahankan itu susah, membangun kembali juga susah. Tapi yang ada di sini adalah bagaimana kawasan ini memberikan nilai ekonomis. Itu yang paling pertama. Kalau nilai ekonomis sudah terbangun di masyarakat, ini enjoy. Dan ini saya rasakan sekarang. Saya tidak memberikan finansial, tidak, tapi memberikan semacam program, dan ini dirasakan. Alhamdulillah, pertanyaannya, kapan lagi Pak? Kapan lagi Pak? Contoh kecil, agar multi efek, ya efek jangka panjang dan jangka pendek dalam sisi ekonomi, ini yang paling penting. Kalau sosial, secara berkelanjutan, membangun kearifan lokal pelan-pelan, tapi bagaimana sisi ekonomi ini kita kedepankan, tapi dalam arti bukan dibisniskan. Sisi ekonomi masyarakat sekitar. Contoh kecil. Di sini kita bicara konservasi. Tapi goalnya adalah wisata jasa lingkungan, adalah wisata biodiversity yang kami. Goalnya adalah pengembangan jasa lingkungan. Dalam hal ini wisata alam. Kalau hanya wisata alam, mungkin biasa-biasa saja. Tapi kata istilah Pak Ormen sesuatu agar orang terbangun. Saya kasih branding dikit lah, wisata biodiversity. Ini orang apa itu? Nah justru pertanyaan apa itu mulai orang bertanya, orang datang, apa yang kita bangun di sini, kita beri peran, kita beri ruang semua perilaku. Para nelayan di sini, yuk perahunya berkunjung secara tidak langsung.
Ini kenapa saya putus dermaga? Untuk potensi Membangun ekonomi masyarakat. Kalau saya Lewat kasih sana. dermaga jarak, nggak dapat apa-apa Nggak ada nelayan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah melakukan 2 tahun di sini adalah membangun nilai-nilai edukasi pada semua kalangan remaja, pemuda dan pelajar dengan istilah kemah. Kami kasih tanda, kami kasih dengan judul besar temanya Kemah Hijau Sahabat Alam. Jadi ini kawan-kawan di sini kita ajak, yang kita undang 432 anak. Pernah terjadi di sini 2 kali. 2 kali. Sejak 2018-19, 20 karena kondisi COVID Iya. kita tiadakan. Itu konsepnya pelajar datang ke sini, semua pelajar ke sini berkemah betul-betul menikmati belajar dan bermain dengan alam. Tidak ada orang sibuk dengan masak. Nah, kenapa? Seluruh peserta dimasakkan. Nah, ini yang tidak mungkin belum dibaca sama teman-teman sekalian. Begitu saya lakukan ini, kalian tidak repot. Semua peserta membayar. Kemah makan dimasakin. Nah, dengan begitu konsepnya adalah masyarakat di sini menjadi tuan rumah, bukan menjadi penonton. Masyarakat di sini bukan pelaku membersihkan sampah, tapi sebagai pelaku mengeliminir sampah. Caranya, para peserta datang, ini hanya datang bawa peralatan makan saja. Dia bawa uang. Begitu uang disetorkan di sini, beli beras hasil padi di kebun kita, Dari padi warga di juga warga ya? sini, sayur mayur dari warga sini. Mau kemah, kacang panjang berapa panen? Kita sarankan, yuk tanam kacang panjang. Semua ini kita beli dari warga. Kena manfaat, Pak. Manfaat. Saya waktu pertama kali mengadakan kemah itu, 1 hari, 3 hari kemah itu, perputaran uang di desa ini bisa 32 juta. 3 hari. Ini uangnya tidak mana-mana. Peserta dari Tobuali, dari Belinyu, dari Mentok, Muternya di sini ya. dia hanya menyetorkan uang, dia belanja sayur di sini. Bukan kalau kemah seperti biasa mungkin Sudah bawa. Setelah kemah, warga sini membersihkan dapat sampah, apa-apa. tidak dapat apa-apanya. Ini kita bangun. Nah, ini dasar-dasar ini. Manakala ini sudah terbangun oleh mereka, rasa memiliki kawasan ini, kegiatan kami di backup. Jelas ini didukung. Dan alhamdulillah, sekarang pertanyaannya, Pak, kapan lagi? Nah, karena mereka merasakan itu gitu ya. Oke, Pak, kita coba ke Ya. Pak Hormen. Pak Hormen, berarti kalau dengar cerita dari Pak Tulis, berarti memang ada pendekatan yang luar biasa ke masyarakat. Bisa diceritakan Pak Hormen, ini kan saya dengar sempat booming ya sebelum kita terkena pandemi ya, pandemi COVID. Manfaatnya tuh pasti terasanya ketika sebelum pandemi ya. Itu seperti apa, Pak? Perbedaannya ketika belum ada Sungai Upang yang ditata dengan ketika sudah mulai dikenal banyak masyarakat datang selain yang disampaikan oleh Pak Tulis tadi. Ya, yang dulu paling yang menikmati itu sebelum pandemi itu menikmati hanya nelayan. Karena kita ada kelompok nelayan tradisional Aitawar, Kentar, Kupang Jaya namanya dulunya kan. Itulah saya sekretarisnya. Nah, kita hanya bina mereka dulu. Jadi mereka nangkap ikan, jual. Jadi hanya nelayan yang dapat hasil. Nah, semenjak ditata bagus, alhamdulillah dibangun tahun 2019 itu sebelum pandemi itu, ya alhamdulillah kunjungan itu meningkat. Artinya secara sosial ekonomi masyarakat bisa berdagang. Itu multi efeknya tadi itu termasuk.
Jadi bukan hanya nelayan. Jadi masyarakat di Tanah Bawajang dulu biasa bikin komplang hanya untuk konsumsi pribadi, dititip di sini jual laku. Itu yang kata Pak Tulis tadi, itu kita bangun itu. Jadi setiap masyarakat punya andil. Ini alhamdulillah dari semenjak boomingnya itu kunjung dalam 3 bulan kalau salah hampir kalau hitung-hitung dari data yang hadir dari motor parkir kita itu hampir 2.700-an dalam 3 bulan. Dalam sebelum pandemi. Ya sebelum pandemi itu. Nah semenjak pandemi ya, yang pandemi ya berkurang. Tapi itu tantangan bagi kita. Tapi walaupun pandemi tetap prokes kita jalankan, mereka berkunjung juga. Nah itu tetap berkunjung, tapi memang tidak se booming seperti sebelum booming itu. Nah sebenarnya ini dampaknya ini yang signifikan bagi desa Tanah Abang. Yang pertama nama Tanah Bawah tadi itu dampak yang pertama. Terangkat ya. Ya terangkat. Nah masyarakat di Tanah Bawah pun sekarang hasil panennya bisa jagung bisa dijual di sini. Kelapa kemarin orang dagang di sini. Jadi ini suatu tempat apa gimana? Jadi terpadu ya. Terpadu. Apa Jadi, aja bisa. ini yang tujuan akhir kita dari situ. Jadi sosial ekonomi masyarakat terbangun. Nah yang pertama kita banyak kenal dengan hadir ini. Yang pertama kenal. Terutama komunitas sahabat Alpanganan tiap hari di sini anak-anak kenal dengan ini dengan ini. Jadi arti ini sosialnya terbangun. Nah kenal dengan ini dengan kawan ini. Alhamdulillah jadi ini yang luar biasa ini ya, secara sosialnya, secara ekonomi tadi itu dampaknya itu. Jadi orang bisa dagang hasil kata Pak betul. Nah sekarang orang bisa jual lebih kita beli jual di sini buat PMP atau laku itu secara ekonomi. Pak Tulis kembali ke soal pelestarian lingkungan ya. Kalau sebelum pandemi semuanya bisa kita atur seperti apa yang kita ingini kan. Kalau ketika pandemi tapi lingkungan kan nggak bisa dibiarkan kan, mesti berkelanjutan. Itu apa yang tips yang kita lakukan supaya terus berjalan pelestarian lingkungan meski pandemi, Pak? Saya sepakat. Environment sustainable. Perilaku lingkungan, kegiatan lingkungan berkelanjutan. Tidak berhenti. Pandemi berjalan. Kegiatan konservasi, saya kira mau pandemi, mau hujan, mau panas tetap dilakukan. Karena prinsip dasar di konservasi adalah upaya penyelamatan dan pelestarian. Di masa pandemi, mungkin intensitasnya dikurangin. Tetapi kegiatan konservasi berjalan. Contoh kecil, kami tetap di masa pandemi pun tetap melakukan pemantauan kawasan. Prokes berjalan di sini. Protokol kesehatan tetap berjalan. Teman-teman melakukan pemantauan kawasan, ini biarkan konservasi. Konservasi itu bagian begitu banyak elemen yang terlibat. Masyarakat kita libatkan untuk melakukan pemantauan kawasan. Kita pakai perahu. Bulan awal, waktu katanya ramai-ramai berita illegal logging, kami dari sini sampai Kota Waringin pakai pemantauan kawasan. Kami lakukan itu. Kedua, ex situ. Ex situ artinya konservasi ex situ, pelestarian di luar habitatnya. Begitu juga teman-teman dapat. Kita di masa pandemi berjalan. Bahkan ini saya bilang begitu nanti menjadi magnet, kegiatan ini bisa menjadi paket wisata. Kami paket wisata. Contoh kecil. Kami tetap masa pandemi teman-teman bagaimana memperlakukan penangkapan, cara menangkap ikan di sini dengan langkah-langkah bijak kok, tidak menggunakan mangkat tebak, angkat bubu. Saya katakan, tolong ini kita desain menjadi paket wisata nanti. Wisata biodiversitas seperti ini. Bagaimana khusus ya Pak ya? Iya, ini yang berbeda. Iya, jadi kami tidak dalam kondisi COVID pun tetap berjalan. Nah, tetapi ada hal yang menarik bagi katakanlah pengunjung yang ada di sini. Sampai hari ini Salam Upang, Bangka Pelor dan saya, Sungai Upang ini hanya baru menjadi pusat konservasi. Biodiversitas yang ada di Sungai Upang. Mau wisatanya itu nanti. Goalnya jasa lingkungan adalah wisata biodiversitas. Tetapi dari sekarang harus kita kemas. Sudah dirintis kegiatan-kegiatan konservasi ini bisa menjadi branding, bisa menjadi kemasan wisata nantinya. Jadi di masa pandemi pun bicara konservasi, bicara pelestarian, tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh, ya. Nah, namun begitu sekarang Sungai Upang ini menjadi kata masyarakat ini, masyarakat yang mengklaim ini menjadi wisata. Sempat booming kata Pak Tri tadi, booming, benar kata Pak sebelum pandemi luar biasa. Biasa itu masyarakat umum sesuatu yang baru itu menarik. Ya, tetapi tadinya mau booming awal lakukan sesuatu yang baru. Jadi kalau mau ini terus dikunjungi, kegiatan konservasi berjalan terus, ada magnetnya agar orang selalu datang. Nah, di sini
teman-teman Bangka Flora dan sahabat Alam Sungai Upang ini membuat brand. Manakala orang ke Sungai Upang itu langsung tuju adalah Pulau Anggrek. Pulau Anggrek. Kawasan Salah konservasi. satu ikon kita. Iya, itu Pulau ikon Sungai Upang itu yang kita jual. Jadi begitu bicara Sungai Upang, Pulau Anggrek. Nah, itu bicara Pulau Anggrek itu historinya cukup panjang dan itu menarik. Ini yang menjadi jualan. Teman-teman selama ini bicara Sungai Upang, Iya, Pulau adanya Anggrek. Pulau Anggrek. Ya, karena bicara konservasi, itulah konservasi kita. Di sana konservasi in situ dan ex situ ada di sana. Jadi boleh saja kita bicara Pulau Anggrek, namun konteksnya sebetulnya merupakan delta, tempat beragam jenis tanaman yang spesies anggrek sebetulnya tidak banyak. Namun karena ini akan kita jual, Upang ini akan menjadi sesuatu yang berbeda, istilah orang sesuatu harus ada sesuatu. Ya kan begitu? Pulau Anggrek. Itu salah satu Sekarang ikon kita perbanyak. Jadi, nah di masa pandemi, kawan-kawan konservasi berjalan. Melakukan ex itu ambil anggrek dari kemarin rombongan Pak Fahmi dan kawan-kawan itu ngambil di daerah Bangka Selatan, dapat tanam di sana. Ini sebagai pengkayaan. Nah itu upaya konservasi di masa pandemi pun Bangka Flora, kami pelaku konservasi tetap dan eksis ya, Pak ya. Tetap eksis. Oke. Yang perlu saya garis bawahi di sini, ada memang sedikit himbauan kepada pengunjung manakala di masa pandemi ini disarankan mengeliminir penggunaan sampah-sampah plastik. Itu kita. Arahnya itu. Jadi jangan sampai pengunjung di masa hal seperti ini dengan leluasa, karena perilaku hidup seperti ini yang harus kita terus tekan dan kita kembangkan agar mereka peka dan peduli pada alam. Oke, Pak Tulis, mantap sekali. Ke Pak Hormen. Ya. Pandemi lagi ya. Pandemi ini memang jadi cerita yang sampai sekarang masih terus berlanjut hampir 1 tahun. Kita warga yang ada di Salam Upang itu merupakan garda terdepan di sini ya, karena Pak Tulis kan mungkin tidak 24 jam lah katakanlah, tapi warga adalah mungkin 27 jam kalau ada waktu itu bisa ditambah. Cuman ketika COVID ini perbedaannya seperti apa kita supaya ini tetap berjalan, untuk supaya orang tetap bisa datang ke sini, tapi protokol kesehatan ataupun hal-hal yang menyangkut COVID ini bisa dipatuhi dan kegiatan ini bisa berjalan. Apa ini kiat-kiatnya dari kita selaku garda terdepan di sini? Nah, yang pertama, karena kebetulan kita himbauan dulu, himbauan dari pemerintah dan mati prokes. Kebetulan yang berkunjung sini orang-orang yang sudah mengerti masalah itu alhamdulillah. Nah, kita tinggal hanya moles contoh cuci tangan itu. Itu salah satu contoh, nyebrang pun kita tahu cuci tangan. Nah, yang pertama masker. Nah, mereka rupanya kadang-kadang mereka udah nyiap di mobil, mereka udah nyiap dari ini. Jadi sebenarnya kerja kita hanya menjaga, tapi mereka udah siap. Sebenarnya itu udah siap. Dalam arti apa ya? Memang udah siap lahir batin mereka dengan COVID. Jadi kami dalam arti ya tidak begitu inilah. Yang penting kita menghimbau. Nah, jaga jarak memang kita jaga jarak. Kadang-kadang di pondok mereka jaga jarak. Mereka udah ngerti sendiri. Jadi masalah COVID ini mereka udah ngerti sebenarnya. Kita belum gitu ini. Mereka datang itu memang udah siap itu, udah tahu. Jadi jauh-jauh hari kadang-kadang di medsos anak-anak ya udah tahu kan, kawan-kawan komunitas udah tahu bahwa kita ada protokol kesehatan. Nah, kita tidak membatasi itu. Silakan berkunjung. Yang penting itu dulu. Itu syarat pertama. Nah, contoh kegiatan tadi ya kita berupaya terus walaupun COVID macam manapun tetap kita menyadarkan mereka ini inilah tempatnya. Nah, ini kita ini gini. Jadi kita satu persatu kadang kita datangi, kita bercerita, kadang bawa pondok kita sini, kadang di pondok kita cerita COVID ini. Jadi mereka dengan kejenuhan mereka kadang di rumah dia datang ke sini. Nah, kita alhamdulillah mereka datang itu. Nah, dan jadi tidak ada jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kenapa? Prinsip kami karena orang konservasi, orang alami. Selama alam itu baik, suhunya baik, mungkin oksigennya bagus, ini salah satu. Kalau kami kenapa? Bukan tidak percaya. Ini tempat yang luar biasa untuk apa ya? Terapi alam. Terapi alam sebenarnya. Terapi kesehatan. Nah, terapi kesehatan. Kebetulan kita kadang-kadang ada dokter masuk sini. Pak, ini tempat inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu orang. Jadi memang tempat masih ya udaranya bagus, alamnya sih bagus. Mungkin yang pertama orang jenuh di rumah ya sih obat stresnya itu aja. Karena ini yang kita lakukan tidak banyak, tapi karena yang berkunjung ini alhamdulillah orang-orang udah mengerti dengan prokes itu, ya kita tinggal menghimbau. Mereka alhamdulillah dihimbau juga, mereka terima kasih. Kenapa Pak ini? Walaupun kita bicara konservasi, kami belum siap untuk wisata, tapi tetap ending wisata Bapak berkunjung sebagai wisatawan gitu. Ya kita fair aja ke mereka. Tapi alhamdulillah mereka sambutannya bagus. Jadi mereka udah nyiapkan sesuatu, mereka udah siapkan secara pribadi, mereka siap alhamdulillah. Jadi
sudah berjalan. Sudah berjalan dengan sendiri. Jadi kita hanya memoles Iya. sedikit. Jadi tempat kita tidak dilarang, cuma tidak melarang dengan, oh kan bapak-bapak jangan gini ya, pengunjung jangan. Yang penting silakanlah prokesnya, jalan kesehatan seperti biasa, nikmatilah alam, cuma jaga jarak. Apakah di pondok mereka jaga jarak? Itu ya kita jaga jarak aja sebenarnya. Masker. Oke, Ya. nggak terasa kita sudah di penghujung. Ya. Pak Tulis, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kita ke Pak Tulis dulu. Untuk pelestarian lingkungan ini kan bukan tanggung jawab segelintir orang saja ya, tapi juga masyarakat secara luas ya. Mungkin dari Pak Tulis bisa ada sedikit pesan yang kita tinggalkan supaya Sungai Upang ini tetap lestari. Seperti apa harapannya Pak nanti? Sebetulnya satu kalimat, konservasi hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Artinya kita tanamkan kepada masyarakat sekitar penyangga kawasan ini, intinya bahwa ayo kita jaga keragaman atau biodiversitas yang ada di Sungai Upang untuk hari esok bagi masyarakat sendiri. Ini terjaga dengan baik, ya, ini terjaga dengan baik, ekosistem terjaga dengan baik, habitatnya bagus. Saya kira karena ini hashtagnya adalah sungai dan ekosistem sebagainya merupakan sumber kehidupan. Kalau ini kita jaga dengan baik, kenapa tidak memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat? Jadi artinya konservasi kan hari ini menuju hari esok yang lebih baik. Saya kira itu. Ke Pak Hormen, terakhir pesan kita mungkin kita lebih kepada mengedukasi warga kita memang yang sebenarnya sudah terbuka, tapi untuk lebih pedulinya semakin meningkat dan terus terjaga. Seperti apa Pak? Jadi kita tetap eksis, jadi kita tetap roadshow di kampung. Yang pertama masyarakat kita dulu, masyarakat tanah bawah, kita tetap mengedepankan mengajak untuk konservasi, dan alhamdulillah sampai hari ini tadi malam pun alhamdulillah saya roadshow juga. Jadi dukungan udah lumayan. Kalau lumayan sebenarnya udah tinggi dukungan masyarakat. Jadi anggap 100% lah. Walaupun Covid Walaupun juga, Covid, jadi mereka mendukung ini, maju terus, jangan mundur. Dulu tanah bawah dulu gini, ke depan tanah bawah berubah dengan sesuatu. Maka alhamdulillah mereka meminta tolong ibaratnya jangan mundur setapak. Jadi jangan mundur setapak, yang penting tanah bawah ada Sungai Upang, ada tempat yang luar biasa seperti dulu harapan mereka, supaya ini jadi ibaratnya tempat anak-anak belajar, tempat anak yang dulu tidak pernah melihat alam, jadi tempat mereka belajar lagi untuk edukasi itu. Mudah-mudahan ini jadi alhamdulillah hari ini pun kita dalam proses untuk peningkatan. Jadi ini kan kita jadikan kawasan ekosistem esensial dalam proses. Insya Allah mudah Sungai Upang akan jadi kawasan ekosistem esensial. Amin, amin. Baik, pemirsa Bubble Post maupun bubblepost.co, kita sudah di penghujung acara. Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Ya, bukan hanya teman-teman dari komunitas Salam Upang, Bapak Tulis sebagai penggiat konservasi, karena itu tidak mungkin bisa dilakukan. Meski pandemi, kita tetap melakukan pelestarian lingkungan, tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Semoga pelestarian Sungai Upang kembali dilanjutkan dan menjadi warisan bagi anak dan cucu kita di masa mendatang. Jadi ada cerita. Baiklah, kita dari tim bubblepost.co maupun Bubble Post mengucapkan terima kasih kepada Pak Tulus maupun Pak Hormen. Sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.